nonton di TV, gue ngeliat Eropa tuh gila, bagus banget. Jalan-jalan gue gak punya duit, jadi kayak cuma mimpi dulu tuh. Setelah semuanya berjalan lancar, ya udah au pair kalau cocok mau kerja volunteer setahun, jadi au pair setahun, kerja volunteer setahun, habis itu ausbil dong. Ternyata au pairnya kan nggak berjalan lancar. Sedih lah, gue nangis tiap hari. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video gue. Di Let's Talk About It. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang pengalaman gue dari dulu pas gue masih di Indonesia sampai gue udah di Jerman. Jadi, Nida, nama gue. Kenapa sih lo pengen banget ke Jerman? Dan kenapa Jerman? Ini yang sering banget orang-orang tanyain ke gue. Dulu itu, gue pengen banget yang namanya ngeliat salju. Titiknya di situ. Yang kedua, gue nonton di TV, gue ngeliat Eropa tuh gila, bagus banget. Gak kayak di tempat gue tinggal gitu, panas, terik, macet. Bruh. Udah lah. Dulu gue sempet nonton di acara abis sahur, ada tuh namanya Muslim Traveler kalau nggak salah, jalan-jalan di Eropa dan segala macam. Gue kayak pengen banget, ya Allah kapan gue bisa kayak gitu. Terus dulu tuh sempat mikir-mikir kayak mau jalan-jalan, gue nggak punya duit, mau kuliah susah apply-nya, dan gue juga nggak punya duit karena dulu karena peraturannya orang Indonesia kalau mau kuliah, ya maksudnya orang asing gitu, kalau mau kuliah di Jerman harus punya deposit kan, buat menjamin lo itu hidup di sini sebagai student, bukan sebagai gelandangan. Nah di situ lo harus punya uang, dulu itu masih 8.000 euro, bukan 8.000 rupiah ya. 8.000 euro, sekarang udah 10.000, lebih mahal lagi. Nah di situ gue mikir kayak udahlah, kayak nggak bakal kejadian, soalnya ya mau gimana, gue kerja juga dulu penghasilannya dikit kan, orang tua juga kerja penghasilannya nggak sebanyak itu gitu, jadi kayak cuma mimpi dulu tuh. Terus gue mikir, tiba-tiba gue tuh kayak punya ide, gue tapi pengen banget deh belajar bahasa Jerman, gimana caranya gitu. Gue buka-buka YouTube, gue cobain belajar otodidak, dan itu susahnya setengah mati coy, karena pronunciation-nya tuh susah. Ya gimana ya, kalau bahasa Inggris kan kita belajar ya dari sekolah, bahkan dari SD. Tapi bahasa Jerman tuh kayak gue belum pernah dengar sama sekali, sumpah. Kecuali bokap kayaknya pernah nyetel lagu Jerman, satu lagu Jerman, cuma gue tuh kayak nggak ngeh itu bahasa apa. Dan jadi gue selama ini sampai gue belajar bahasa Jerman itu gue belum pernah dengar bahasa Jerman gimana orang ngomongnya gitu. Terus gue coba-coba YouTube, otodidak, nggak berhasil. Terus gue google dong gimana tempat les bahasa Jerman. Buat orang kalangan menengah ke bawah kayak gue, les bahasa Jerman itu udah mahal ya menurut gue. Gue dulu sempat decided les bahasa Jerman, oke, bokap ngasih jalan, nyokap juga oke. Terus start. Jadi di situ guru gue bilang kalau bahasa Jerman ada level-levelnya gitu. Level-levelnya itu tergantung tujuan lo tuh apa gitu. Kalau tujuan lo cuma les-les doang, lo bisa ngambil suka-suka lo. Tapi kalau misalnya lo ada tujuan mau ke Jerman, lo kayak harus decided lo tuh mau ke level yang mana gitu. Contohnya kayak level di bahasa Jerman itu ada level A1. Level A1 itu yang level paling rendah, dasar banget. Terus level A2, level B1, B2, C1, C2. Jadi di level-levelnya itu ada bagian-bagiannya lagi. Jadi ada tuh namanya level A11, A12, level A21, A22. Terus di B1 itu malah ada 3 bagian. B11, B12, B13. Nah, tips buat yang mau ujian bahasa Jerman,
kalau kalian mau ujian A2, kalian nggak cukup buat belajar sampai A2 tok, tapi kalian harus ngelihat juga bagian di B1. Karena beberapa soal gitu-gitu tuh yang dari B1 kadang-kadang keluar di ujian A2. Walaupun lu kayak nggak persiapan, makanya kan gue bilang kalau misalnya lu mau ujian A1 lu harus baca A2, kalau A2 lu harus baca B1 gitu. Jadi kayak nolong, kayak terus-terusan. Dulu tuh terus gue dapet info dari guru bahasa Jerman gue kalau ada yang namanya program Ausbildung. Dulu tuh ada agent yang ngurusin Ausbildung gitu di Indonesia dengan kerjasama sama perusahaan di Jerman. Gue mau ngasih tips aja buat kalian, kalau kalian mau ikut agent, kalian harus hati-hati. Karena ada agent yang baik, ada agent yang tidak bertanggung jawab. Dan gue nggak mau bilang mereka baik atau tidak bertanggung jawab dengan, maksud gue nggak mau menentukan ini kriteria yang mana, cuma ini menurut pengalaman gue aja. Kalau menurut pengalaman kalian ini baik, it's okay. Cuma dulu itu gue sempet apply ke mereka, gue nggak nyebut nama juga ya, sebelum gue ngasih duit. Mereka tuh yang gercep gitu jawabnya, gercep banget. Gue tau klien mereka banyak, tapi mereka gercep banget jawabnya. Pas gue udah bayar, slow respon. Gue nggak tau kenapa, cuma dari awal kan gue udah bilang gue tau klien mereka banyak, gak cuma gue. Cuma kenapa kelihatan perbedaannya itu setelah gue membayar. I'm waiting for it for 1 year, and then nothing happened. Mereka bilang ya gue berangkat bulan depan, gue nggak berangkat, terus gue ngerasa kayak what the fuck. I'm sorry, tapi beneran mungkin yang lain-lain bisa sampai berangkat sama agent ini mungkin beruntung atau emang jalannya segampang itu. Cuma pas gue sama mereka bener-bener susah, dan gue kontak nggak dijawab. Gue udah coba berkali-kali telepon nggak dijawab, nggak diangkat, sampai akhirnya gue memutuskan untuk kundigung. Kundigung tuh pengunduran diri. Gue bilang sama mereka gue pengen duit gue balik, dibalikin duitnya. Alhamdulillahnya. Nah dari duit itu gue sama nyokap bokap juga disimpan lagi, siapa tahu gue butuh kan. Ternyata benar gue butuh. Setelah dari agent itu yang nggak berfungsi, gue coba Google atau sambil baca-baca, dan gue dapet info juga dari mana-mana kalau ada namanya program Au Pair Mädchen. Au Pair Mädchen itu jadi kayak lo punya keluarga angkat di Jerman, lo jadi salah satu anak dari mereka gitu. Tapi dengan kesepakatan lo membantu mereka juga dalam mengurus anak. Contohnya kayak lo ngebantuin anak-anak mereka ngerjain PR, satu jalan-jalan sama mereka, terus ngebantuin ini itu gitu. Lo tuh jadi anak mereka yang seolah-olah kayak diadopsi gitu lah. Dan lo tuh dikasih uang saku. Dulu tuh masih peraturannya 260 minimal, 260 euro. Kayaknya sekarang udah agak naik. Terus lu dikasih asuransi, lu disekolahin, lu dikasih tiket. Ya sebenarnya tergantung kesepakatan, cuma 3 kesepakatan ini, uang saku, terus asuransi sama sekolah, itu tuh udah pasti. Soal lu mau lanjut sekolah bahasa lagi di sini atau enggak, maksud gue tadi sekolah itu sekolah bahasa ya. Soal lu mau lanjut sekolah lagi atau enggak itu tergantung kesepakatan kalian. Kalian juga bisa bilang gue nggak mau lanjut sekolah bahasa lagi di sini, lu bisa kasih gue duit, jadi lu dapat duit ekstra gitu. Ada keluarga juga yang kayak ngasih lu belanja shopping, atau ngasih lo ya duit ekstra atau gimana, duit ekstra buat beli tiket kereta dan lain-lain, tergantung sama keluarganya. Menurut gue, pas gue dengar program ini, apalagi gue sering buka-buka YouTube juga, ini worth it. Karena kalau kalian mau cari pengalaman, kalian bisa bener-bener bisa nyobain program ini, dan kalian tuh udah sure gitu lah, karena ada keluarga yang bertanggung jawab atas hidup kalian di sini gitu. Cuma gue mau bilang sekali lagi, hati-hati. Entah lo mau agent atau lo mau mandiri berangkat ke Jerman, lo harus hati-hati karena nggak semua orang di dunia ini itu baik. menurut pengalaman gue dapet keluarga yang salah. Cerita gue nyampe di Jerman itu nggak semulus yang gue bayangin, dan sekarang ini justru semakin membaik. Maksudnya terus-terusan membaik. Gue berusaha untuk melupakan semua kenangan itu ya. Gitu. Gue sempet nyari au pair ini di aplikasi namanya aupairworld.com sama aupair.com. Fotonya di sini sama di sini.
So di situ tuh sistemnya kayak main Tinder, tapi ini tuh nggak kayak swipe gitu doang. Cuma lo tuh kayak harus nulis data diri lo lengkap, pengalaman lo apa, mengasuh anak, terus lo tuh sebenarnya sekarang tuh lagi kegiatannya ngapain, lo tuh orangnya kayak gimana, kayak lo melamar lah gitu. Kalau kalian cocok, matching, kalian bisa tuker-tukeran kontak, terus lanjut ke WhatsApp, video call, ketemuan terus ketemuan kan. Maksud gue ketemuan tuh nanti sampai akhirnya kalian di Jerman. Sebelumnya kalian juga harus tanda tangan kontrak dulu. Nah, gue dulu sempat ketemu sama keluarga, tapi bukan orang Jerman. Gue gak mau rasis atau gimana-gimana, makanya gue gak sebut orangnya dari mana. Tapi kalian bisa google aja, keluarga mana sih yang kayak kadang-kadang, banyak juga sih orang Jerman yang menyalahgunakan, tapi kebanyakan orang-orang yang menyalahgunakan itu yang justru bukan orang Jerman. Kayaknya gue mikirnya si keluarga ini gak ngerti apa yang namanya program au pair, karena dia baru punya au pair itu sekali, dan itu sebelum gue. Dan au pair yang lamanya itu bisa bertahan selama 1 tahun, walaupun dia si keluarga ini tuh bener-bener ya menurut gue nggak wajar aja gitu kerjanya. Maksud gue nggak mematuhi peraturan yang ada di Jerman mengenai au pair gitu loh. Ceritanya panjang dan ini nggak enak banget buat didengar. Gue juga ya udahlah, I try to forget it. Pokoknya kalian harus hati-hati. Kalau kalian mau coba au pair mandiri, kalian boleh cari-cari di situs itu, dan kalian harus benar-benar perjelas kerjaan kalian itu ngapain, dan harus tertulis di kontrak. Jadi kalau ada apa-apa, itulah kunci yang kalian pegang. Kalian gak bisa asal iya-iya aja, yang penting gue berangkat ke Jerman, gak bisa. Dan jangan, gue mohon jangan, karena pertama lu di sini sendiri, lu nggak punya siapa-siapa. Yang kedua, bahasanya itu susah, karena lu nggak mungkin nyampe sini langsung nyerocos. Gue butuh 1 bulan kayaknya sampai gue tuh bener-bener bisa ngomong. Gue bener-bener gagu cuy dulu. Kalau si keluarga itu ngomong sama gue tuh kayak cuma iya enggak. Gue ngerti mereka ngomong apa, cuma caranya gue ngomong ke mereka tuh susah. Padahal gue bisa aja tuh nulis terus gue ngomong, tapi kayak no, susah. Seiring berjalannya waktu kalian bakal bisa ngomong, cuma kalian namanya proses kan butuh waktu ya. Itu dia kendalanya. Kalian sendirian, bahasanya susah. Kalau kenapa-napa mau ngapain, siapa yang nolong, nggak tahu, karena kalian nggak kenal siapa-siapa. Kalian jangan berpikir di Jerman banyak banget nih orang-orang Indonesia, pasti gue juga bisa minta tolong nih bantuan ke mereka. Yes, you can, but you don't even know. Gue bilang sekali lagi, gak semua orang itu baik, gak semua orang itu punya waktu, dan gak semua orang itu bisa menolong lo. Alhamdulillah, pas kejadian gue dulu itu, singkat cerita, ada satu keluarga yang nolong gue sampai gue bener-bener berdiri di sini. Dia ngebantu gue sampai ya step by step. Dia ngebolehin gue buat tinggal di rumahnya, dia ngebolehin gue buat makan di rumahnya, ikut sama keluarganya dan segala macam. Dan gue gak perlu bayar semua itu. Sampai dia bilang tuh kayak, udah lo kerja aja sekarang, gak apa-apa, nanti duitnya buat lo gitu. Lo juga harus ngerasain gimana menghasilkan duit dan segala macam. Dia cuma bilang sama gue, lo boleh tinggal di sini, lo boleh makan di sini, tapi kalau lo butuh apa-apa, lo harus cari duit. Dari situ tuh gue kayak mikir, gue harus cari duit, gimana caranya. I'm so happy and thankful because I met her and her family. You know, mereka tuh kayak udah kayak tante gue, udah kayak keluarga gue. Bahkan kita tuh sampai sekarang juga berhubungan baik dan masih suka ketemu. Gue kayak ngerasa alhamdulillah gitu. Dari penderitaan yang gue alamin tuh, gue kayak ngerasa Allah tuh bilang sama gue, Nida yang sabar, ada juga orang yang baik. Gue nggak pernah nyangka sama sekali kayak ada orang yang benar-benar tulus nolongin gue. Kayak soalnya gue kan gimana ya, gue kan nggak kenal siapa-siapa di Jerman. Gue juga nggak mau ngerepotin siapa-siapa karena gue takut banget ngerepotin orang. Makanya gue tuh bersyukur banget sampai sekarang ya.
sebelum gue ketemu sama si tante juga gue sempet memutuskan mau ke Frankfurt karena gue menemukan keluarga di sana. Tapi si tante tuh yang kayak tiba-tiba ngomong sama gue, kamu tuh mau ngapain di Jerman? Tujuanmu tuh apa? Gue tuh dulu yang sempet ingat kalau sebenarnya gue ke Jerman itu pengen Ausbildung juga, cuma karena dulu kendalanya Ausbildung agentnya kayak gitu, jadi gue tuh yang memutuskan ganti tujuan, gue mau PR terus mau balik dari situ karena gue nggak tahu apakah gue bisa lanjut atau enggak. Cuma pas dia nanya kayak gitu gue kayak ngerasa kok kayaknya ada jalan gitu. Ya aku mau Ausbildung tante sebenarnya kalau emang ada jalannya. Ya jadi step by step kita coba, mereka ngebantu gue. Pokoknya abis gue ngobrol-ngobrol sama si tante mengenai, ya dia juga kan pengen kenal gue juga pengen kenal dia. Karena kita kan dulu masih sama-sama orang asing yang nggak saling kenal dan gue tiba-tiba tinggal di rumahnya. Tadinya gue mau tinggal di rumahnya cuma buat beberapa hari aja. Sampai gue akhirnya bisa tanda tangan kontrak baru. Terus gue juga cerita sama dia kalau gue udah menemukan keluarga di Frankfurt. Terus dia sempat bilang, kalau kamu sebenarnya pengen Ausbildung dan kamu sekarang punya kesempatan, kamu maksudnya ya udah lanjut aja kerja volunteer, jadi menyingkat waktu gitulah. Soalnya tadinya planning gue kalau misalnya semuanya berjalan lancar, ya udah au pair kalau cocok mau kerja volunteer setahun, jadi au pair setahun, kerja volunteer setahun, habis itu Ausbildung. Ternyata au pairnya kan nggak berjalan lancar. Terus ya udah gue pengen mengulang lagi. Terus kata si tante, daripada kamu ngulang sekarang cari aja volunteer, kerja volunteer, jadi menyingkat waktu gitu. Nanti habis kerja volunteer langsung ke Ausbildung. Ya udah dari situ gue memutuskan untuk kerja volunteer dan mereka ngebantu gue buat cari tempat kerja dan cari lowongan kerja yang bisa akhirnya di situ gue daftar gitu. Gue dulu tuh sempat nggak kepikiran, sama sekali nggak kepikiran kalau gue mikir, yaudah nih kalau gue kenapa-napa juga ada orang Indonesia, mereka pasti nolongin gue. Enggak. Pas zaman-zaman gue masih sama si keluarga angkat gue yang lama, pas masih open mission, sedih lah. Gue nangis tiap hari. Satu sisi homesick juga, satu sisi kok kayak gini banget gitu loh, hidup di negara orang sendirian. Gue tuh pengen gak nangis, cuma gue cengeng. Nyokap sama bokap telepon gue mulu tiap hari, bener tiap hari. Mereka tuh yang suka bilang nggak bisa tidur karena khawatir gue gimana. Ya udah, jadi setiap telepon gue tahan tapi nggak bisa, gue nangis. Bokap itu sampai bilang, Mbak pulang, dia bilang gitu, Bapak kirimin tiket sekarang. Gue tuh yang tiap hari nangis cuy. Gue kayak mikir, gue pengen pulang, gue capek. Tapi kayak segini doang nih. Gue 2 minggu di Jerman cuma di kamar dan gue gak kemana-mana, gue gak lihat apa-apa, gak bisa. Terus gue coba cari keluarga pengganti gitu-gitu. Ya sempet dapet, kita juga sempet ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya gue kenal sama si tante. Terus dia sama suaminya ngebantu gue tuh banyak banget cuy. Nah tips selanjutnya, mau kalian percaya atau enggak, kalian bakal membutuhkan ini kalau kalian udah nyampe di Jerman. Ijazah yang diterjemahkan. Gue tuh dulu sempat mikir, udahlah gue bawa aja, siapa tahu gue butuh. Bener. Gue kan abis itu kan tujuan gue berubah kan, gue pengen habis au pair mau balik kan. Terus tiba-tiba pikiran gue yang gue dulu pengen banget Ausbildung, gue bawa aja lah, siapa tahu gue butuh, siapa tahu gue bisa Ausbildung di sini. Terus gue bawa, terus ya udah, alhamdulillah gue nggak perlu kesana kemari lagi. Cuma kita kan di Badan Württemberg itu harus harus diterjemahin lagi lah, pokoknya dari Regierung Presidium gitu-gitu, harus distempel lagi dan segala macam. Dan tante sama suaminya tuh ngebantu gue banget sampai persiapan Ausbildung dan segala macam, interview, alhamdulillah semuanya lancar dan semua sesuai rencana. Ya maksudnya sesuai rencana gimana sih, gue tuh selalu percaya ya sama Allah, kayak kalau lu nggak bisa dapetin itu, lu pasti bisa dapetin yang lebih baik. Gue tuh 2 kali ditolak buat kerja volunteer karena bahasa, 2 kali ditolak Ausbildung karena bahasa. Kendalanya kalau pas Ausbildung bukan karena bahasa gue yang nggak lancar, tapi karena gue nggak punya sertifikat B1. Gue kan dulu pernah ujian tuh di Indonesia, gue 2 kali nggak lulus dari Gute. Maksudnya gue ujian doang di Gute, gue lesnya di tempat lain karena kalian
selalu butuh sertifikat dari Gute buat bisa apply visa ke Jerman. Gue ujian B1 lulus tapi nggak semuanya, jadi gue males banget ngulang karena duit lagi. Gue juga tekor lama-lama, kasihan bokap nyokap juga kan. Ya udah, akhirnya pakai A2. A2 gue lulus tapi nilainya ya pas-pasan karena emang susah banget. Gue juga ngerasa gue kayak belajar bahasa Jerman nggak bisa-bisa deh, gue yang bego atau emang gimana gitu. What the fuck, susah banget gitu. Terus gue punya pegangan A2 itu, coba apply Ausbildung, ditolak. Tapi ada yang di deket-deket sini tuh, ada yang nerima gue sampai ke interview. Mereka bilang, ya udah kita juga bisa nerima lo, tapi lo harus les lagi. Masalahnya saat itu corona, gue bingung mau les di mana, nggak bisa. Terus gue coba-coba, terakhir ada kesempatan di tempat gue sekarang. Gue tuh udah kayaknya bakal ditolak lagi, gue mikirnya gitu. Ternyata pas gue interview, gue diterima. Gue kayak ya Allah, gue seneng banget. Tapi waktu itu diterima karena tempatnya udah penuh yang di sana. Yang di Bruxelles ini ngebukanya tahun berikutnya tapi di bulan April. Terus gue mikir, gue kan tinggalnya juga di deket-deket sini kan, yaudahlah gue nunggu aja. Soalnya gue tuh sempet diterima juga di panti jompo, cuma gue nggak mau karena gue dulu mikirnya kalau sekarang kan nama perawatnya generalistis kan, jadi kayak buat keseluruhan perawat gitu. Lu belajar apa yang ada di keperawatan tuh tentang ya di rumah sakit, panti jompo, psikiatri gitu-gitu kan. Dulu gue sempet nggak tahu, makanya gue milih gue mendingan di RS aja, karena yang dulu sempet gue dengar itu orang yang kerja di RS bisa kerja di panti jompo sama di RS. Kalau orang yang kerja di panti jompo cuma bisa kerja di panti jompo dan nggak bisa ke RS. Jadi lu tuh nggak punya pilihan kecuali lo ngulang Ausbildung atau gimana. Ya udah, gue tunggulah tuh. Gue harus nunggu selama 6 bulan. Ya udah, gue mikirnya udahlah lanjut aja kerja volunteer. Ya udah, gue dulu sempat kerja volunteer di TK, seru banget cuy. Gue tuh dulu sama dengar kayak lu tuh kalau mau belajar bahasa Jerman mending belajar sama bocah, karena mereka tuh juga lagi belajar bahasa Jerman dan itu tuh lebih easy. Ya benar, dan menurut gue tuh it's easier to learn with them. Dulu gue kerja di TK, gue kenal sama cowok gue, tapi bukan kenalan di TK sama cowok gue. Gue kenalan di tempat lain. Pokoknya gue dulu kerja volunteer, gue kenal sama cowok gue, jadi kayak terus kita kan sempet LDR gitu kan, hampir 2 tahun kita tiap hari teleponan, jadi kayak itu ngasah bahasa Jerman gue. Gue bilang sekali lagi, dulu gue nyampe sini gue gak bisa ngomong. Terus setelah gue belajar, lama-lama lancar. Terus gue tuh sekarang kalau ngomong nyerocos aja. Interview gue bisa bilang nggak sesusah yang kalian bayangin. Kalau Ausbildung lo ya, itu tuh paling mereka nanya apa sih kelemahan dan kekuatan kalian, kayak pertanyaan-pertanyaan basi. Dulu tuh mereka nanya, kenapa sih kamu tuh mau kerja di tempat ini gitu, atau kerja di sini, atau kerja di bidang ini. Yang gue jawab dari dulu itu, gue cuma pengen cari pengalaman dan gue seneng kerja sama orang. Maksudnya kerja ketemu sama orang-orang gitu loh. Terus gue juga cerita-cerita kan, dulu gue juga sempat sekolah di farmasi, gue sempat kerja di apotek, terus gue sempat kerja di TK. Gue ketemu sama orang-orang tuh menurut gue tuh menyenangkan gitu. Apalagi kalau gue bisa bermanfaat buat orang lain, gue ngerasa bangga gitu. Pokoknya gue cerita-cerita aja kayak gitu, pure gitu doang. Dulu tuh di tempat gue karena generalistis kan, jadi nggak cuma satu perusahaan yang duduk di depan gue si bosnya itu, tapi banyak. Ada kalau nggak kurang lebih 8-10 orang dari masing-masing perusahaan. Selesai dari interview, 1 minggu setelahnya gue dapet surat kalau gue ditolak dari rumah sakit itu, tapi ada kesempatan gue di rumah sakit lain. Terus gue mau ngambil atau enggak, decided to choose it. Nah, terus habis itu 1 hari setelahnya yang dari Flegaheim, yang dari panti jompo tuh nelpon gue, lu mau nggak gini kerjanya, lu bisa mulai nggak tahun depan tapi tahun ini bulan Oktober. Gue kayak mikir, kalau tahun ini gue udah mulai lebih cepet dong, gue juga lulusnya. Gue nggak terlalu tertarik karena ya gue nggak pengen aja gitu kayak forever di panti jompo. Nah terus habis itu gue tolak. Beberapa hari kemudian ada yang telepon gue lagi. Ya mereka coba terus apakah gue mau atau enggak dan segala macam. Cuma gue bilang enggak deh, gue nunggu aja dulu sampai tahun depan. Terus ya udah, mereka menghargai keputusan gue.
dan akhirnya gue memulai Ausbildung. Ausbildung yang gue jalani sekarang gue bisa bilang cukup berat nggak berat sih. Tips buat kalian, kalau kalian baru di Jerman, mendingan coba-coba dulu kerja-kerja volunteer yang nggak terlalu berat. Soalnya kalau kalian udah yang namanya jadi student, maksudnya langsung ke Ausbildung, itu tuh belajar pakai bahasa Jerman, bahasanya udah beda. Bahasanya karena lebih tinggi lagi kan, dan kalian juga harus menyesuaikan sama dosennya. Kadang-kadang tuh ada dosen yang ngomongnya nyelocos cepet banget, dan gue tuh sempet ngeh sama teman-teman gue yang sekarang, kayak banyak juga dari mereka yang iya aja atau tahu nggak ngerti gitu. Jadi menurut gue, dari pengalaman gue yang dulu gue kenalan sama orang-orang, coba buat memperbaiki bahasa gue di kerja volunteer, itu bantu banget gue sekarang di Ausbildung, karena beneran jadi it's easier to learn. Pokoknya itu pengalaman gue dari dulu sampai sekarang. Semoga membantu dan menginspirasi kalian. Gue bakal lanjut di next video tentang visa. Kalian juga boleh request di komen kalau kalian ada yang mau ditanya. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram gue atau subscribe YouTube gue kalau kalian mau. Like for more video. Ya. Sekali lagi makasih kalian udah nonton sampai akhir. Semoga video yang bermanfaat, and see you in the next video. Bye.